Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tes skolastik tentang potensi kognitif. Nah, di sini aku bakal ngebahas 5 soal aja dulu dan pastinya akan dilengkapi dengan cara menjawabnya. Video ini aku bikin khusus untuk persiapan ujian SNBT 2023 ya, atau UTBK 2023, dan kabarnya memang yang diujiankan hanya ujian tes skolastik. Jadi buat teman-teman yang lagi prepare ujian SNBT 2023, tentunya yuk ikuti video ini dan boleh tonton videonya sampai habis supaya teman-teman nanti bisa ngejawab soal apabila nanti soalnya keluar soal-soal yang mirip dengan ini. Bagi yang merasa kebantu dengan adanya video ini, nantinya boleh banget memberikan supportnya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Next, aku mulai ke video pembahasan. Soal nomor 1. Nah, di sini katanya, pada suatu pemilihan kepala desa terdapat 5 peserta, yaitu A, B, C, D, E. Perolehan suara kelima calon tersebut adalah B lebih banyak dari E, tetapi lebih sedikit dari D. Perolehan suara calon E lebih banyak dari A, dan A lebih banyak dari C. Calon kepala desa dengan urutan perolehan suara pertama dan keempat adalah Nah, ini ya teman-teman, jadi ini langkahnya kalau ketemu soal kayak gini kita harus membuat urutannya ya. Yang pertama, nah katanya di sini B lebih banyak dari E. Nah, berarti B duluan ya. Ini aku bikinin garis ke kanan, itu artinya semakin ke kanan perolehan suaranya semakin banyak ya. B lebih banyak dari E, berarti B dulu ya. Nah, B lebih banyak dari E, berarti B dulu ya, baru E ya. Kemudian tetapi lebih sedikit dari D. Nah, tetapi lebih sedikit dari D, berarti B ini lebih sedikit dari D, berarti D di atas B ya. Kemudian perolehan suara calon E lebih banyak dari A. E lebih banyak dari A, berarti E dulu ya, baru A. Dan A lebih banyak dari C. A lebih banyak dari C, berarti A dulu, bener ya, ini A dulu baru C. Gitu ya. Jadi ini adalah urutan perolehan suara dari pemilihan kepala desa ya. Nah, kita bisa ngasih urutan suara, berarti yang terbanyak adalah D, yang kedua B, yang ketiga E, yang keempat A, yang kelima C. Berarti suara terbanyak itu jatuh kepada peserta D ya. Kayak gitu ya. Jadi D lebih besar dari B, lebih besar dari E, lebih besar dari A, lebih besar dari C. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah calon kepala desa dengan urutan perolehan suara pertama dan keempat. Pertama D ya. Pertama D dan keempat adalah si A. Berarti D dan A. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah dodol. Jawabannya D ya. Sip. Next, nomor 2. Nomor 2 ini soalnya sama ya kayak tadi ya teman-teman. Polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor. Ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Nah, ini aku bikinin ya seperti tadi ya teman-teman. Kita harus bikin urutannya. Berarti si taksi. Nah, ini si taksi ya. Taksi. Nah, ini taksi. Si taksi ini ternyata dia ditabrak. Nah, taksi ditabrak angkot dari belakang. Berarti taksi ini ditabrak angkot. Kalau ditabrak berarti kan si angkotnya di belakangnya ya. Nah, si angkot nabrak taksi ceritanya, atau taksi ditabrak angkot dari belakang. Sehingga taksi itu menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Nah, si taksi karena ditabrak angkot, maka dia nabrakin juga si sepeda motor. Kayak gitu.
Kemudian nih ya, kita sampai sini ya. Sedan ditabrak bus dari belakang sehingga sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Nah, ini sedan. Nah, sedan ini sedan. Sedan. Nah, ditabrak bus, sedan ditabrak bus dari belakang. Berarti ada bus dari belakang yang melaju sehingga si bus ini menabrak sedan. Kemudian sedan. Nah, sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Oke. Nah, yang terbukti menabrak terlebih dahulu di antara kelima kendaraan tersebut adalah siapa nih tersangka awalnya? Tersangka awalnya ya si bus dong ya, karena gara-gara dia nih semua kendaraan jadi tabrak beruntun kayak gitu ya. Berarti yang pertama kita ngelihatnya dari ini urutan pertama yang nabrakin si bus dong, yang kedua baru sedan, ketiga angkot, keempat taksi. Nah, sepeda motor nih yang kasihan karena yang di depan, berarti dia jadi korban paling tragis ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang tersangka awalnya adalah si bus. Jawabannya botol B ya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya teman-teman, ini juga nggak terlalu sulit-sulit banget. Tapi sebelum nomor 3 aku ke nomor 4 dulu deh ya, baru kita bahasin. Tunggu deh, kayaknya gampang nomor 3 dulu deh. Nomor 3 dulu ya, kita dari yang gampang tentunya ya. Oke, nomor 3. Nah, toko X mengadakan undian berhadiah. Terdapat 5 hadiah utama dengan nomor undian 1 sampai 5. Nah, 5 orang pelanggannya ini nih, si Ano, Bono, Lino, Seno, Tono mendapatkan kesempatan mengambil nomor undian. Seno mendapatkan nomor. Oke, kita langsung aja deh kita bikinin urutan kayak tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita bikinin urutan kayak tadi, jadi kita lebih mudah jawabnya ya. Oke, nih ini dia nih. Seno. Oke, dari mana tadi? Dari mana? Lino, Seno, Tono yang mendapatkan. Oke, dari sini ya. Seno mendapatkan nomor tepat sesudah Ano. Berarti, nah Seno Seno dulu nih. Seno. Nah, mendapat nomor tepat sesudah Ano. Nah, berarti si Ano dulu ya. Si Ano dulu yang dapat nomornya, nomor undiannya. Nah, oke. Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano. Berarti Seno dulu Ano dulu yang dapat nomor undian, sorry ya. Ano dulu yang dapat nomor undian baru si Seno. Nah, ini ya, Seno mendapat nomor tepat sesudah Ano. Tetapi sebelum Tono. Nah, sebelum Tono nih, berarti nah, si Seno ini dapat nomor setelah Tono dapat duluan. Kayak gitu ya. Nah, ini udah ketemu nih urutannya nih. Ano dulu, Tono, baru si Seno. Nah, baru si Seno. Kemudian Lino mendapatkan nomor terkecil. Oke, berarti ini ada si Lino nih. Lino nomor terkecil. Kita anggap nomor terkecil itu nomor 1. Memang nomor 1 kan nomor terkecil kan. Oke, kayak gitu ya. Kemudian kan udah nih, Lino mendapat nomor terkecil. Sementara itu Bono mendapatkan nomor ganjil. Oke, nomor ganjil berapa aja dari 5 urutan nih? Dari 5 angka nomor ganjilnya nomor berapa aja? 1,3,5. 1 udah terisi nih sama Lino, jadi nggak mungkin di posisi nomor 1 si Bono nyempil, nggak mungkin ya. Oke, nah yang memungkinkan itu teman-teman, si Bono ada di posisi nomor 5. Nah ini si Bono nih. Nah ada si Bono di sini ya, karena 5 itu kan ganjil ya. Nah jadi jawabannya pelanggan yang mendapat nomor paling besar ya si Bono ya. Oke, B ya. Nah kayak gitu, ngerti ya teman-teman. Jadi urutannya Lino yang paling kecil dulu ya, Ano, Tono, Seno, Bono ya. Nah ini nih udah ketentuan yang 3 orang ini berdasarkan pernyataan. Jadi yang paling memungkinkan memang si Bono di nomor 5 kan, di nomor ganjil katanya kan. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi aku masuk soal nomor 3 ya. Di sini katanya toko X mengadakan salah deh. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Anton, Bono, Cecep, Dino
dan Endri mengikuti seleksi tim sepak bola di sekolahnya. Pada tes tahap ini, penilaiannya berkaitan dengan stamina dan ketangkasan. Hasil yang didapat sebagai berikut. Oke, ini langsung kita bikin skemanya ya. Oke, nah ini dia. Dari yang pertama dulu ya. Dari yang pertama, nah kita bikin dulu nih. Yang pertama, stamina Anton lebih baik dari Cecep, namun ketangkasannya tidak lebih baik dari Cecep. Oke. Dari kita lihat dari indikator atau dari indikator stamina ya, maksudnya kita lihat dari staminanya si Anton lebih baik dari Cecep, berarti Anton lebih baik dari Cecep. Nah, Anton lebih besar dari Cecep. Ini dari staminanya ya. Kemudian namun ketangkasannya tidak lebih baik dari si Cecep. Nah, dari segi ketangkasan, ternyata sekali si Cecep lebih baik daripada Anton. Nah, Cecep ini lebih baik nih, lebih besar daripada Anton. Nah, itu dari informasi yang pertama ya. Oke, kemudian informasi dari yang kedua, dari clue yang kedua, stamina Cecep lebih baik daripada Bono, berarti Cecep nih lebih baik atau lebih besar daripada si Bono. Lupa ngasih staminanya. Nah, ini staminanya ya. Oke, kemudian dari hal ketangkasan gimana nih? Kalau ketangkasan, stamina Cecep lebih baik dari Bono, udah ya. Namun ketangkasan dari mereka berdua, Bono lebih baik. Berarti dari hal ketangkasan si Bono ini lebih besar atau lebih baik dari Cecep. Nah, ini adalah ketangkasannya ya. Ternyata Bono yang lebih baik daripada si Cecep. Kemudian dari informasi selanjutnya, nah, dari informasi yang nomor 3 ya, stamina Bono lebih baik dari Dino ya. Dari hal stamina dulu ya, stamina. Nah, Bono lebih baik dari Dino, berarti Bono lebih besar dari Dino ya. Oke, dari Dino, namun Dino lebih tangkas dari Bono. Nah, oke, Bono lebih baik dari Dino, namun dari hal ketangkasan si Dino ini lebih tangkas dari Bono, kayak gitu ya. Nah, ini kita ngelihatnya dari hal ketangkasan. Nah, dari aspek ketangkasannya. Dari aspek ketangkasan ternyata si Dino ini lebih tangkas, lebih bagus ya ketangkasannya daripada si Bono. Nah, kayak gitu. Oke, kemudian Dino lebih besar. Oke, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir itu ini dia. Dino memiliki stamina dan ketangkasan yang lebih baik daripada Endri. Nah, oke, nomor 4 lagi ya. Nomor 4. Nah, ini dia nomor 4. Dino, oke, aku bikin dulu aspeknya dulu. Stamina. Yang pertama stamina ya. Nah, stamina. Oke, yang kedua ketangkasan. Nah, yang kedua adalah ketangkasan. Ini informasi yang terakhir lagi kita nyimpulinnya ya. Oke, ketangkasan. Nah, ketangkasan. Dari hal ketangkasan Dino memiliki, dari hal stamina dan ketangkasan, Dino memiliki stamina dan ketangkasan yang lebih baik daripada Endri yang memiliki ketangkasan di urutan kedua. Oke. Dari hal stamina si Dino lebih baik dari Endri. Nah, kan kayak gitu nih ceritanya ya. Oke, tapi dalam hal ketangkasan, nah, si Dino ini dan lebih baik juga dari Endri, berarti sama informasinya. Yang membedakannya adalah, yang membedakannya adalah ini dia, lebih baik dari Endri yang memiliki ketangkasan di urutan kedua. Si Endri ini berarti nanti kemungkinan nih si Dino pasti nomor 1. Nah, ini nomor 2 ya, si Endri urutan kedua dari hal ketangkasan ya. Nah, oke, kemudian kita bikin nih kesimpulannya ya. Kita bikin kesimpulannya, ini dia. Ada nomor. Nah, ini nomor aku bikinin yang paling ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada stamina dan ada ketangkasan. Nah, ketangkasan. Oke. Nah, kita lihat nih stamina nih si Anton duluan ya. Anton dulu yang lebih besar dari Cecep, berarti staminanya Anton dulu yang lebih berstamina.
Anton. Kemudian setelah Anton apa lagi? Nah, kita lihat indikator staminanya ya, teman-teman. Jadi jangan lihat yang lain-lain ya. Aduh. Oke. Nah, ini dia. Kita ngelihatnya stamina dulu nih, stamina. Kemudian nih stamina. Nah, kemudian nih stamina. Kita ngelihat dari stamina dulu ya, teman-teman. Oke. Dari stamina dulu si Anton, kemudian stamina lagi si Cecep ya. Cecep lebih besar dari Bono, berarti ini Cecep. Kemudian siapa lagi nih stamina, yang berstamina nih Bono. Si Bono lebih besar dari Dino, berarti Bono dulu. Nah, Bono dulu. Ini lagi nih si siapa nih? Dino ya, Dino. Nah, ini Dino. Nah, Dino. Sorry. Bono, nih Bono, kemudian Dino. Nah, kemudian Dino. Kemudian yang terakhir baru si Endri kan. Nah, si Endri. Tengok nih, stamina Dino besar dari Endri. Tadi Dino kan di posisi nomor 4 ya. Berarti kalau Dino besar dari Endri yang terakhir dong ya. Oke. Nah, kemudian dalam hal ketangkasan. Nah, ketangkasan tadi ada clue-nya si Endri nomor 2 ketangkasannya. Nih ya. Nomor 2, berarti kita bikin dulu nomor 2 ketangkasannya Endri. Nah, Endri. Nah, kemudian katanya tadi ada ya. Ini dia. Nah, nih stamina ketangkasan. Nah, ketangkasan si Dino ternyata lebih tangkas daripada Endri. Endri aja di posisi nomor 2, berarti Dino yang pertama ya, teman-teman. Kemudian nah, baru selesai nih. Kita bikin yang ketiganya siapa nih? Nah, lihat nih yang ketangkas. Ini kan Cecep lebih besar dari Anton ya. Nah, Cecep lebih besar dari Anton. Kemudian kita lihat dalam hal ketangkasan ya. Dalam hal ketangkasan nih Bono lebih besar dari Cecep. Nah, berarti siapa dulu yang lebih besar, Bono atau Cecep? Bono dulu dong ya. Bono, baru Cecep, baru Anton. Lihat deh, dari sini kita bisa nyimpulin kan yang ketangkasan kan Cecep besar dari Anton. Nah, tapi si Bono besar dari Cecep. Berarti Bono dulu. Nah, ini kan urutannya Bono dulu, baru Cecep, baru Anton, kayak gitu ya. Nah, baru si Anton. Jadi ini udah urutan finalnya kayak gini. Ini benernya kayak gini loh nanti. Kesimpulan terakhirnya tuh kayak gini ya, teman-teman. Nih yang berstamina, ini yang ketangkasan, ini nomornya yang paling besar, yang paling tangkas ini dari nomor 1 sampai nomor 5. Begitu juga yang paling berstamina ya. Jadi kita langsung ke option lagi. Nah, ini dia. Optionnya, berdasarkan data tersebut maka dilihat dari hasil stamina dan ketangkasan yang didapatkan, Bono menempati urutan. Oke. Bono berarti ini dia nomor 3 dong ya. Bono itu ternyata yang berstamina, yang terstamina. Gimana ya ngomongnya? Nah, ini dia. Si Bono ya, dalam hal berstamina dia nomor 3, dalam hal ketangkasan dia juga nomor 3. Jadi dia ketiga terkuat dan ketiga tertangkas kayak gitu ya. Stamina itu kan terkuat artinya ya, sama ya. Berarti si Bono ketiga terkuat dan ketiga tertangkas. Jadi jawabannya C ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman, video kali ini 4 soal yang aku bahasin. Next aku akan membuat video tentang pengetahuan kuantitatif. Jadi kepoin terus videonya buat teman-teman yang lagi persiapan ujian SNBT tahun 2023 ya. Persiapannya dari sekarang dong ya, karena nyicil kalau dari sekarang itu biar nanti lebih mudah sih kita jawabin soalnya, karena soal-soal TPS ini adalah soal-soal yang memang mengandalkan sebenarnya dari intelektual ya, maksudnya dari tingkat kecerdasan kita sebenarnya ya. Kalau kita cerdas ini kita bisa menganalisisnya. Cuman ingat, sesuatu itu bisa dilatih ya. Cuma teman-teman, sesuatu itu sangat bisa dilatih. Jadi kalau semakin banyak teman-teman berlatih, pasti bisa ngejawabin soalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya
nggak hanya TPS aja yang bisa dilatih, tapi semua aspek dalam kehidupan ini bisa dilatih, teman-teman. Semakin banyak berlatih, maka teman-teman akan semakin jago dalam satu hal tersebut, termasuk ngerjain soal TPS ini ya. Semakin berlatih, teman-teman akan semakin pandai kayak gitu. Jadi kuncinya adalah berlatih, dan berlatih. Oke, teman-teman yang merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh memberikan supportnya dengan mengklik tombol subscribe, boleh videonya di like, comment, share ke seluruh sosial media. Oke, terima kasih yang sudah hadir di channel aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.